Tahukah kamu bahwa tulang yang kuat dapat membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan mudah, seperti berjalan dan berlari, serta gigi yang sehat dan kuat mampu membuat senyum kita menjadi lebih indah. Tapi, tahukah kamu apa yang membuat tulang dan gigi kita kuat? Susu merupakan salah satu sumber nutrisi yang mengandung kalsium yang dibutuhkan oleh kesehatan tulang dan gigi kita. Kalsium bersama vitamin D berperan dalam pembentukan dan penguatan tulang dan gigi sebanyak 99%. Kalsium juga bertanggung jawab dalam kontraksi otot dan pembekuan darah. Kalsium juga mendukung berbagai fungsi dalam otak, termasuk transmisi sistem saraf di dalam tubuh kita. Namun, tahukah kamu dari mana sapi memperoleh kalsiumnya? Sapi memperoleh kalsium dari makanan yang dia makan berupa tanaman atau tumbuhan. Nah, tanaman tersebut memperoleh kalsium dari dalam tanah. Tanah mendapatkan kalsium dari berbagai sumber, salah satunya adalah bebatuan. Bebatuan tersebut pernah terbentuk di lautan dalam waktu yang sangat lama, ribuan tahun yang lalu. Lalu, bagaimana proses perjalanan nutrisi tersebut? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Tuljana, MSI atau bisa dipanggil Wardah. Saya merupakan dosen jurusan biologi Universitas Riau. Nah, berdasarkan video yang sudah adik-adik nonton sebelumnya tentang bagaimana tubuh kita, tulang dan gigi memperoleh kalsium, maka kali ini kita akan mempelajari secara detail bagaimana proses perjalanan nutrisi itu sendiri melalui judul materi siklus nutrisi. Oke, nutrisi merupakan unsur yang sangat penting dibutuhkan oleh setiap organisme dalam proses pertumbuhan hidupnya, perkembangannya, pemeliharaan tubuh, serta reproduksi. Nah, nutrisi itu terbagi menjadi dua, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi dibutuhkan dalam jumlah yang relatif banyak oleh tubuh, sementara mikronutrisi dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit, namun tetap memberikan peran yang sangat penting untuk tubuh kita. Nah, contoh makronutrisi itu ada karbon, fosfor, nitrogen, oksigen, hidrogen, dan sebagainya. Sementara mikronutrisi ada Fe, mangan, besi ya, mangan, molibdenum atau logam, kemudian tembaga, zinc, boron, nikel, silikon, sodium, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke model umum dari siklus nutrisi. Nah, bisa kita lihat di sini ya bahwa siklus nutrisi itu adalah perputaran nutrisi ataupun unsur hara dalam sebuah ekosistem yang saling terkait ya melalui beberapa proses di mana bisa memindahkan atom ataupun unsur dari nutrisi itu dari dan melalui organisme. Ya, organisme merupakan komponen biotik dan dari atmosfer, tanah, bebatuan, dan air ya. Nah, atmosfer, bebatuan, tanah, dan air merupakan komponen abiotik. Jadi, organisme yang merupakan komponen biotik itu saling terkait dan berhubungan dengan komponen abiotik dalam sebuah ekosistem, ya, untuk memindahkan nutrisi itu sendiri. Jadi, nutrisi itu bisa berpindah dari berbagai kompartemen ataupun tempat dengan berbagai cara ataupun berbagai jalan. Nah, sebagai contoh di sini kita lihat ya gambarnya. Di sini ada daun yang gugur ataupun yang mati di permukaan tanah, ataupun misalkan ada hewan yang mati di tanah akan dihancurkan dan masuk ke dalam tanah oleh decomposer.
Nah, dekomposer ini akan menguraikan daun yang gugur ataupun hewan yang mati menjadi bentuk yang lebih sederhana. Tapi tetap ya mengandung hewan dan daun adalah organic matter. Nah, bersamaan dengan itu, nutrisi dari bebatuan yang hancur juga akan masuk ke dalam tanah. Jadi tanah akan menyimpan nutrisi yang kemudian akan diabsorb ataupun diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan ataupun perkembangannya. Nah, siklus ini terus terjadi berulang kali ya, karena namanya adalah siklus nutrisi, maka ini akan terus terjadi dalam sebuah ekosistem. Nah, ini bagaimana siklus nutrisi yang ada di dalam sebuah ekosistem. Contohnya ada siklus fosfor dan siklus nitrogen. Nah, di sini terlihat pada kedua ekosistem yang berbeda ya, ada yang aquatic ekosistem dan terrestrial ekosistem. Jadi siklus fosfor di aquatic ekosistem dan terrestrial ekosistem, kemudian siklus nitrogen di aquatic ekosistem dan di terrestrial ekosistem. Nah, adik-adik tahu ya perbedaan kedua ekosistem ini itu terletak pada medianya. Nah, kalau akuatik itu medianya adalah air, sementara kalau yang terestrial itu adalah medianya tanah. Kemudian apa lagi? Ya, pada komponennya, pada komponen penyusun biotik maupun abiotik. Nah, di akuatik berbeda dengan yang di terestrial ekosistem, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana siklus fosfor terjadi di ekosistem terestrial maupun di akuatik. Nah, fakta yang perlu adik-adik ketahui bahwa fosfor tidak ditemukan di udara atau atmosfer, tapi ditemukan di air, kemudian di tanah ataupun di bebatuan ataupun di dasar lautan. Nah, kemudian bagaimana cara fosfor ini bisa diserap oleh tanaman ya? Kan tempat atau asalnya berbeda-beda, dan bagaimana bisa diserap oleh tanaman. Yang pertama adalah melalui proses uplift geologi, di mana uplift geologi itu ketika bebatuan di bawah dasar tanah itu naik sedikit ya, ataupun naik bertingkat dari dasar tanah ke atasnya. Nah, ataupun yang kedua melalui proses weathering atau pelapukan, di mana bebatuan itu akan pecah atau berubah menjadi lebih kecil dan halus, yang biasanya disebabkan oleh chemical dan physical. Nah, kalau chemical ini biasanya karena ada hujan asam, sementara physical itu disebabkan oleh angin dan air, juga ya misalkan air hujan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana bisa akhirnya terserap oleh tanaman? Ya, jadi kan melalui proses tadi geological uplift, kemudian pelapukan dan sebagainya, itu menyebabkan fosfat akan terurai dan bercampur dalam tanah sehingga akan di-uptake atau diambil oleh tanaman. Nah, kemudian fosfat di dalam tanaman ini akan dimakan oleh konsumen tingkat pertama dan seterusnya oleh konsumen tingkat kedua. Kemudian ketika hewan ini mati, maka akan terurai di dalam tanah oleh dekomposer. Kemudian fosfat tadi akan masuk kembali ke dalam siklus ya, dan ke dalam tanah, kemudian diserap lagi oleh tanaman dan oleh konsumen tingkat pertama dan seterusnya. Nah, ini proses ini akan terus terjadi secara berulang. Nah, bedanya dengan yang ada di lautan sebenarnya sama, cuma yang membedakan adalah komponen biotik sama abiotiknya ya. Nah, berarti produsen kalau di akuatik itu produsennya bisa berupa alge, ya kan? Misalkan di sini fosfat di dalam air akan diserap oleh alge ataupun tanaman air ya, kemudian akan dimakan oleh konsumen tingkat pertama, misalkan ikan dan sebagainya. Nah, ketika mati akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, ini akan terjadi secara berulang kali. Ya, berarti ini terjadi siklus fosfor di dalam aquatic ekosistem. Nah, kemudian bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi siklus fosfor itu? Biasanya itu oleh aktivitas industri ya, misalkan limbah industri ataupun misalkan dalam proses pertanian ya, pemberian pupuk dan sebagainya, itu biasanya akan membawa pupuk atau fosfor tersebut ke dalam badan air ataupun bercampur ke dalam tanah ya,
Nah, sekarang kita lihat contoh siklus nitrogen di dalam sebuah ekosistem ya. Nah, faktanya bahwa tanaman itu tidak mampu menyerap nitrogen itu dalam bentuk nitrogen ya. Jadi tanaman mampu menyerap nitrogen itu dalam bentuk nitrat melalui proses yang pertama adalah fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen itu di mana nitrogen yang ada di atmosfer ataupun udara itu kemudian diubah menjadi amonia dan amonium oleh bakteri ya, bakterifikasi oleh bakteri menjadi amonium. Kemudian masuk ke proses nitrifikasi di mana amonium ini akan diubah menjadi nitrit dan menjadi nitrat. Nah, nitrat inilah yang akan diuptake atau diserap oleh tanaman, kemudian diteruskan oleh konsumen tingkat pertama. Nah, ketika hewannya mati ya, akan diuraikan oleh dekomposer melalui proses yang namanya amonifikasi. Ya, akan diubah lagi, jadi fosfor yang ada di hewan yang sudah mati akan diubah menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Kemudian masuk kembali dalam siklus sebelumnya akan mengubah amonium menjadi nitrit kemudian jadi nitrat. Nah, kemudian nitrat juga dilepaskan ke udara oleh bakteri ya, yang disebut dengan proses denitrifikasi. Nah, bagaimana bedanya dengan di akuatik ekosistem? Bedanya tadi ya sama dengan yang di terestrial, bahwa di produsennya siapa ya, tanamannya siapa, kemudian konsumennya siapa, kalau di laut kan ikan gitu ya, kemudian dekomposernya siapa, dan kemudian itu beda ya dekomposer atau bakteri yang ada di terestrial dan di lautan. Nah, untuk kegiatan manusianya juga hampir sama dengan yang mempengaruhi siklus fosfor ya, biasanya itu pada proses pertanian ataupun misalkan peternakan gitu ya, ataupun buangan atau limbah industri. Nah, biasanya ini dipengaruhi oleh pemberian pupuk, jadi akan ada penumpukan nutrisi fosfor ataupun nitrogen yang ada di tanah. Oke. Nah, ini ya bagaimana secara detail prosesnya nitrogen itu difiksasi oleh bakteri di tanah, dan cyanobacteria ini kalau di air ya itu blue green algae, di mana mereka mampu mengubah nitrogen menjadi amonia dan amonium. Bakteri yang bersimbiosis dengan akar atau rhizobium juga mampu memfiksasi nitrogen menjadi amonia dan amonium. Nah, kemudian di proses amonifikasi di mana dekomposer itu mampu mengubah organik nitrogen yang mati ya, karena hewan yang sudah mati itu diubah menjadi amonia dan amonium. Kemudian mereka masuk ke proses nitrifikasi di mana amonia dan amonium yang telah difiksasi itu akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri genus Nitrosomonas. Nah, nitrit kemudian diubah lagi menjadi nitrat oleh genus Nitrobacter. Nah, kemudian setelah sudah menjadi nitrat, itu baru bisa diuptake atau diabsorb oleh tanaman untuk nutrisinya. Nah, sementara ada sebagian lagi dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk nitrogen ya. Nah, itu denitrifikasi oleh bakteri Pseudomonas yang bisa mengubah nitrit dan nitrat itu menjadi nitrogen dan dilepaskan kembali ke atmosfer. Nah, bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi siklus fosfor dan nitrogen di alam? Biasanya itu ada kegiatan agriculture, kemudian farming atau peternakan ya. Nah, itu akan berkontribusi dalam pembentukan proses eutrofikasi. Biasanya karena ada penambahan pemupukan ya, penambahan nitrogen dan fosfor. Juga hasil buangan dari hewan ternak, animal waste ya, di dalam proses peternakan, ataupun penggunaan pestisida sehingga akan menyebabkan polusi air di badan air dan terjadinya proses eutrofikasi.
Nah, eutrofikasi itu apa sih? Eutrofikasi itu adalah proses di mana badan air itu kaya akan nutrisi yang dibawa oleh hujan, hasil dari pemupukan di saat proses agriculture ataupun sisa buangan dari hewan ternak. Ketika hujan akan terbawa ke badan air, ya, nih akan terbawa ke dalam badan air sehingga badan air penuh dengan nutrisi nitrogen dan fosfor. Nah, ketika nutrisi banyak, maka tanaman juga akan banyak. Nah, contohnya ini algae, maka ada kejadian yang menyebabkan blooming algae karena adanya kayanya nutrisi. Namun negatifnya adalah ketika algae menutupi permukaan, maka matahari akan sulit masuk ke dalam badan air, sinar matahari, dan oksigen akan menjadi terbatas. Nah, hal ini akan berdampak pada organisme yang ada di dalam badan perairan. Nah, organisme yang kekurangan oksigen itu tidak akan mampu survive, sehingga menyebabkan kematian pada beberapa organisme yang ada di perairan. Maka disebut dengan dead zone atau zona kematian. Nah, ini adalah studi kasus ya, bagaimana aktivitas manusia memberikan dampak pada alam. Nah, di sini kelihatan adanya dead zone atau zona kematian di Teluk Meksiko karena di sekitaran teluk tersebut banyak kegiatan agriculture, pertanian ataupun peternakan ya, seperti penjelasan sebelumnya, maka akan terbawa oleh air hujan, pupuk dari nitrogen dan fosfor tadi masuk ke dalam perairan sehingga terjadinya penumpukan nutrisi di pinggir dari Teluk Meksiko dan ditandai dengan adanya blooming algae. Nah, ini menyebabkan tidak ada organisme yang mampu hidup di dalam badan perairan karena sedikitnya oksigen yang terkandung di dalam badan perairan tersebut. Nah, untuk kesimpulan dari siklus nutrisi ini yang pertama adalah nutrisi bisa berpindah ya dari kedua komponen baik di biotik dan komponen abiotik dari organisme maupun lingkungan komponen abiotiknya dalam sebuah ekosistem. Kemudian yang kedua bahwa siklus nutrisi baik itu di akuatik ataupun di terestrial ekosistem itu membutuhkan seimbangan dari produsen, kemudian konsumen, dan dekomposer untuk menjaga siklus nutrisi itu berjalan dengan baik dalam sebuah ekosistem. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan manusia seperti agriculture ataupun peternakan itu mampu berkontribusi untuk polusi nutrisi, misalkan ketika penggunaan pupuk ataupun hasil dari buangan hewan ternak itu tidak di manajemen atau tidak di manage dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah beberapa referensi atau buku yang saya baca. Ada Basic Ekologi dari dari Bas Baum, kemudian ada Terrestrial Ecosystem Ekologi dari Springer, kemudian ada Biologi Campbell, dan beberapa situs atau link website dari Microbial Life, kemudian ada The Nature Conservancy. Jadi dari bisa baca ataupun melihat referensi yang juga saya gunakan. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, juga semoga menambah ilmu baru untuk adik-adik semuanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.